YN Pekalongan ingin mewawancarai Pak Didi tentang sholat sunnah tahajud. Pertanyaan yang pertama, apabila kita ingin melaksanakan sholat tahajud tetapi niatnya digabung dengan sholat hajat atau sholat sunnah yang lain, lalu bagaimana hukumnya? Sholat tahajud diingatkan untuk apa? Apabila kita ingin melaksanakan sholat tahajud tetapi niatnya digabung dengan sholat lain. Ini agak jelaskan dulu. Yang namanya sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah kita bangun tidur. Sholat tahajud pun dilaksanakan di waktu seperti malam. Akhirnya ya, jadi seperti akhir malam. Nah, maksudnya kalau digabung dengan sholat yang lain tentu tidak. Katakanlah sholat tahajud dengan sholat hajat. Kalau sholat hajat kan boleh dilakukan kapan saja, walaupun waktu mustajabnya itu seperti malam. Kalau digabung, otomatis kalau sholat tahajud kan kita wajib tidur dulu, ya kan? Baru bangun, kemudian boleh laksanakan sholat itu apa tahajud. Ya. Kalau sholat hajat itu ya memang tujuannya untuk apa ya? Karena ada sesuatu, ya kan? Sebab tertentu. Sholat tahajud pun sama. Dan kita melaksanakan sholat tahajud, itu kan ingin dikabulkan apa, kayak gitu. Nah, tapi kan pelaksanaannya berbeda. Kondisinya kalau sholat tahajud kita harus tidur terlebih dahulu. Kalau sholat yang lain ya bebas. Ya. Kalau sholat waktu ya di waktunya. Kalau sholat hajat berarti ya di waktu, semua waktu bisa, nggak harus nonton tengah malam itu apa kayak gitu ya. Berarti ya nggak bisa, harusnya sendiri-sendiri tahajud ya sendiri ya, dan sholat hajat sendiri, istikharah sendiri ya. Kalau pelaksanaan sholatnya sama, bacaannya itu ya, walaupun ada yang tertentu misalnya istikharah harus baca ini ya, sebenarnya bacaan Quran surat apapun itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum orang yang sholat tahajud hanya karena ada ujian atau ulangan saja? Ya, jadi ya, jadi sholat tahajud kan biasa dibilang ya, atau sering kita dengar dikerjakan ketika orang memiliki hajat, ya, memiliki sebuah keinginan, ya, ujian. Kalau kitanya apa, ikhtiar belajar, ya kita perlu namanya ikhtiar yang lain lah, artinya bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah, kan itu boleh-boleh saja ya. Jadi ya nggak ada larangan ya, kayak gitu. Artinya sholat tahajud itu memang kalau kita biasa dengar kayak gitu dikerjakan karena ada keinginan atau hendak ikhtiar lah, berikhtiar minta agar dimudahkan ataupun dilancarkan dalam hal urusan apapun gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah ada perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail? Sholat tahajud tadi sudah jelas, sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah kita bangun tidur. Kalau qiyamul lail kita melaksanakan sholat di waktu malam bisa, ataupun pokoknya kalau qiyamul lail itu mengerjakan suatu ibadah di waktu malam, baik itu sholat ataupun membaca Al-Quran ataupun berpikir, jadi jelas beda ya. Kalau qiyamul lail itu kita melakukan ibadah pada malam hari. Kalau sholat tahajud ya kita hanya melaksanakan sholat tahajud setelah kita bangun dari tidur, yang dilaksanakan 2 rakaat di sepertiga malam ya, ataupun setelah sholat isya, ataupun yang kita belum sholat isya terus tidur, kita sholat isya baru melaksanakan tahajud boleh ya gitu. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trasina Sabina, mahasiswi
apabila kita ingin melaksanakan sholat tahajud tetapi niatnya digabung dengan sholat hajat atau sholat sunnah yang lain, lalu bagaimana hukumnya? Boleh nggak kira-kira gabungkan dua sholat apa satu dua niat dalam satu sholat, bisa nggak? Boleh. Nah, jadi contohnya kayak kita sholat ya, kita masuk masuk masjid ya, masuk masjid itu kan disunahkan sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid ini kembali lagi ke konteks fikih ya. Fikih itu pendapat hasil istihad dari para ulama ya. Kalau jumhur ulama Syafi'iyah itu memperbolehkan, jadi kita yang golongan Nahdiyah ya, itu memperbolehkan menjamak dua niat dalam satu sholat. Misalnya gini, sholat tahiyatul masjid nggak harus kemudian niat terus sendiri saya niat sholat tahiyatul masjid gitu. Enggak. Jadi selama kita masuk masjid, tahiyatul masjid itu kan hukumnya ya kan ibaratnya kayak kita sebagai tanda penghormatan masuk ke rumahnya Allah ya. Salam penghormatan masuk ke rumahnya Allah. Maka sebelum kita duduk, kemudian kita sholat 2 rakaat, mau diniati sholat mutlak atau mau diniati sekalian mutlak plus sholat tahiyatul masjid ya, atau niat sholat qobliyah langsung qobliyah duhur misalnya ya, itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid, sudah termasuk di dalamnya kayak gitu ya. Atau misalnya sampean ya ada sholat malam ya, sholat qiyamul lail ya. Sholat qiyamul lail kan sholat yang dikerjakan di malam hari ya, mulai dari habis isya sampai tekan meh subuh itu namanya qiyamul lail ya. Kuwi sampai niati sekalian aku pak sholat tahajud kalau sholat hajat ya, di satu boleh nah gitu boleh. Jadi dua menjamak dua niat dalam satu sholat itu Pak ya. Itu banyak pendapat ulama dan itu ulama sepakat kayak begitu gitu ya. Terus ada yang lain? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum orang yang sholat tahajud hanya karena ada ujian atau ulangan saja? Ya, ya, itu kan memang diperintahkan sih ya. Ada karena sholat tahajud itu kita mengerjakan sholat tahajud tanpa sebab ya memang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Ada kalanya juga karena adanya sebab tadi ya. Ada kalanya orang itu kalau punya hajat kemudian sholat hajat boleh, tahajud boleh ya. Apa sih bedanya sholat apa hajat dengan tahajud? Kalau hajat ingin tercapainya suatu hajat. Kalau tahajud Tahajud juga penting, tapi lebih spesifik yang hajat kalau ingin minta. sebenarnya sama aja ya, cuma yang membedakan waktu. Kalau hajat itu bisa dikerjakan waktu kapan saja, sampai butuh siang boleh, pagi boleh, malam boleh ya. Tapi kalau tahajud harus malam, harus setelah tidur ya. Misalnya mau sholat berapa rakaat misalnya, tapi sampai belum tidur, namanya bukan sholat tahajud. Tapi nih sampai sudah tidur, meskipun cuma beberapa menit tidur ya, habis sholat maghrib sampai tidur dulu, sekarang ngenteni isya misalnya ya. Habis sholat isya sampai bangun lagi langsung niat, habis niat apa sholat tahajud itu termasuk ya. Jadi syarat sholat tahajud itu harus tidur dulu ya. Nih sampai pengen sholat hajat meskipun waktunya nggak harus ya. Jadi pemahaman anak-anak itu kan selama ini kan tahajud itu berarti dikerjakan seperti di malam yang terakhir ya. Itu enggak ya, pokoknya habis bangun tidur meskipun itu jam 8 sing sore sampai wis bangun itu langsung sholat diniati sudah termasuk sholat hajat. Termasuk sampai niatnya sholat hajat misalnya ya, pengen sholat hajat tapi sampai wis baru turun tangi bangun tidur habis sholat isya sampai sholat hajat sampai itu termasuk kategori sholat tahajud karena dikerjakan setelah ya. Termasuk sholat sunnah yang lain karena sampai kerjakan di malam hari dan sampai sudah bangun tidur namanya masuk kategori tahajud ya. Jadi bedanya antara dengan sholat hajat, ini hajat itu biasa bisa dikerjakan di jam
jam berapa kerja, tapi kalau tahajud harus bangun tidur, itu syaratnya. Nah, jadi yang membedakan antara apa istilahnya sholat tahajud dengan sholat yang lain semacam itu. Ya. Terus ada lagi? Yang terakhir, apakah ada perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail? Qiyamul lail itu qiyam kan berdiri, artinya melek di waktu malam. Jadi qiyamul lail itu tidak hanya sholat, ya, sambil melek, zikir, buat ngaji, buat zikir, buat sholat. Yang jelas dalam waktu itu sambil gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah termasuk qiyamul lail. Isinya apa aja terserah, yang penting dalam masa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail tidak harus sholat. Ya. Tapi ya, di sini maksudnya lebih bagus lagi yang namanya ibadah dari sekian banyak jenis ibadah yang paling bagus kan sholat. Terlebih-lebih di sepertiga malam yang terakhir. Gitu ya. Jadi apa tadi bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kalau tahajud itu khusus pada sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur. Tapi kalau qiyamul lail tidak harus bangun tidur, ya, termasuk sholat raweh, sholat witir, sholat sunnah yang lainnya kan kita kerjakan malam hari, itu juga termasuk qiyamul lail. Ya, jadi semua jenis kegiatan keagamaan, ya, zikir, ngaji, sholat yang dikerjakan di malam hari itu namanya qiyamul lail. Itu pemahaman clear sampai ini. Ya. Gimana? Tidak jelas. Ya, jadi dibedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Tahajud itu khusus pada sholat. Ya, jadi sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur. Tidak memandang waktu, sepenting bangun tidur dan di malam hari. Memang afdolnya di sepertiga malam yang terakhir. Tapi boleh misalnya, rasanya tuh kalau bangun malam-malam misalnya jam 2 susah banget. Dulu tahajudnya kan susah. Kalau pemahaman kita tahajud itu harus sepertiga malam, ya akhirnya ada tahajud, ya. Tapi kalau pemahamannya itu tahajud itu harus bangun tidur, syarat utama harus bangun tidur jam 8, jam 7 pun sampai sudah bisa tahajud. Misalnya kok khawatir saya nggak bisa bangun malam, ya, sampai nggak bisa sholat maghrib langsung tidur, nanti terus bangun pas isya, habis sholat isya sampai berdiri lagi sudah termasuk tahajud. Daripada nanti nggak bangun, mendingan tahajud di awal. Sementing udah tidur. Gitu ya, paham ya? Nah, itu aja pertanyaannya. Sekian materi wawancara saya dengan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trasina Sabina, NIM 2120313, kelas KAIH. Mahasiswa yang Pekalongan ingin mewawancarai Pak Mudofir mengenai sholat sunnah tahajud dan qiyamul lail. Apa nak? Sholat sunnah. Sholat tahajud. Bisa ditanyakan apa? Pertanyaan pertama, apabila kita ingin melaksanakan sholat tahajud tetapi niatnya digabung dengan sholat hajat atau sholat sunnah yang lain, lalu bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya maksudnya dalam artian kui sholat lain, ya, dalam satu rakaat atau dalam dua salaman? Satu 4 rakaat, satu salaman, atau 2 rakaat, satu salaman, atau gimana? Ya, satu salaman ya tidak boleh. Intinya itu sholat itu kan usolli sunnata tahajudi rakaat ini adaan ilahi ta'ala. Berarti niatnya kalau logikanya kita mengingatkan itu berarti satu sholat 2 rakaat, satu salaman. Itu. Terus apa? Terus tahajud. Kaidah tahajud itu bisa dimaknai dengan yang pertama adalah sholat untuk hikmahnya yang pertama itu adalah untuk memberikan dalam kehidupan ini itu yang pertama
pertama ya ben gampang cara urip awake dhewe iki nang dunya iki mlakune ben gampang. Salat sunnah, semua salat sunnah itu dikerjakan yang pertama adalah untuk itu mempermudah kehidupan supaya mendapatkan itu. Intinya ki awake dhewe nang dunya iki piye. Nah, Yang kedua, bagaimana orang yang suka tahajud hanya karena diajak hukumnya orang yang sholat tahajud hanya karena diajak sunnah, tidak ada yang melarang ya, dikerjakan mendapat pahala. Intinya itu. Intinya kalau kita untuk mendapatkan sholat hajat itu apa yang diinginkan oleh kita, itu kalau tujuh. Inna Allah la yuhibbu ma biqaumin anfusihim hatta yuhibbu. Ngaji kurang aduh. Ini mahasiswa ya. Jika seseorang itu sudah ditentukan nafsu, tetapi tergantung dengan manusianya itu mau berusaha. Kalau kita berusaha dengan semaksimal mungkin, maka Allah akan memberikan kesehatan. Tugasnya mahasiswa, ada ujian nasional, ada ujian CPNS. Saya juga seperti itu dulu. Bukti saya real. Saya ketika ujian PNS, niat saya bukan semata-mata untuk hanya PNS saja, tetapi niat saya hanya untuk ya Allah, jika ini jalan saya, maka jalan ini Engkau ridhoi. Dan jika Engkau tidak meridhai, maka ini bukan rezeki saya. Disambung dengan lagi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi wa in ta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ya Allah, jika nikmat itu artinya apa? La in syakartum, jika rasa syukur ini saya tambah maka akan ditambah. Jika saya kufur ya Allah maka adzabu kalian. Apa menanya? Terus yang ketiga, Kok jadi tuh? Mojus. apakah ada perbedaan antara tahajud dengan yang lain? Itu tidak ada perbedaan, cuman bersinambung. Salat tahajud harus dilakukan pada saat malam hari. Tidak ada perbedaan. Kalau qiyamul lail intinya kan kita sholat untuk mendirikan sholat sunnah yang disunahkan oleh Allah pada saat malam hari. Nah, keutamaan dari sholat tahajud itu yang pertama kali mengerjakan sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya. Wa minal laili fatahajjatu nafilatan laka asa ayam ba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hari bertasbihlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang bagus. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita dari hal yang baik. Intinya kalau kita sholat tahajud kita adalah memperoleh. Intinya kita terus usaha Allah berikan yang terbaik buat saya, bukan buat hidup saya yang terbaik buat saya. Tetapi jika itu bukan terbaik buat saya, maka jauhkanlah dari saya. Kalau dari manusia, kalau sunnah mengangkat hukumnya berarti apa? Dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti kita kalau meninggalkan hukumnya. Nah, ayo, jurusan apa? PAI, pendidikan agama Islam. Kalau sunnah maka ditinggalkan hukumnya. Ya tidak apa-apa karena hukumnya adalah sunnah. Kalau memang sunnah muakkad dan dianjurkan itu bukan berarti kita langsung terus yang diantaranya itu tujuan dari sholat tahajud. Intinya kita mendekatkan diri. Intinya di situ. Setiap kali kita menghadap Allah, menghadaplah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan. Jangan terus kita sholat tahajud dengan dasar aku pak begini apa ini, tapi mengharaplah gitu. Tetapi didahului juga sholat tahajud itu sebagai sholat yang terus kita
Mengharap sesuatu ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, tapi lebih utamanya seseorang itu jika menghadap Allah dengan kerendahan hati, mengharap semua ridho Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita. Itu saja dari wawancara tahajud. Kesimpulannya adalah ketika kita menghadap Allah, maka serahkan semua yang ada pada dirimu. Maka kemungkinan kamu akan menentukan itu adalah lebih baik untuk kamu, bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu. Seperti itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trasina Sabina, mahasiswa UIN Pekalongan, NIM 213 kelas KII. Ingin mewawancarai Pak Joko sebagai narasumber saya dengan bab sholat sunnah. Yang pertama, apabila kita ingin melaksanakan sholat tahajud tetapi niatnya diganti dengan sholat hajat atau sholat sunnah yang lain, lalu bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Sholat tahajud apakah bisa digabung dengan sholat sunnah yang lainnya, entah itu sholat hajat atau sholat fajar gitu. Sholat tahajud itu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat tahajud itu sendiri keistimewaannya apa? Sholat tahajud keistimewaannya untuk keistimewaan sholat tahajud itu untuk memberikan tunjuk, istilahnya kalau misalkan kita menginginkan sesuatu yang mendesak, kita melaksanakan sholat tahajud, maka permintaan kita ketika sholat tahajud diistilahkan sebagai panah yang melesat, doa yang dianjurkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat tahajud itu seperti panah, jadi seperti panah yang melesat, artinya doa yang kita panjatkan itu bisa dibilang 100% akan terkabul. Itulah keistimewaan dari sholat tahajud. Makanya ada istilah yang mengatakan sholat tahajud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada sepertiga malam. Makanya kalau kita menjalankan sholat tahajud itu akan sangat kuat doanya. Lalu pertanyaannya, apakah sholat tahajud bisa dilakukan dengan niat untuk sholat hajat atau sholat sunnah lainnya? Seperti kita ketahui, kalau kita meniatkan sholat duha pada sholat tahajud bisa tidak? Tidak kan? Sholat duha sendiri waktunya kapan? Sedangkan sholat tahajud sebelum sholat subuh. Sholat tahajud sebelum sholat subuh. Tetapi kalau misalkan diniatkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah itu diperbolehkan saja. Misalkan mbaknya ingin wisuda tepat waktu, itu diniatkan sholat hajat bisa tidak? Ya, sholat hajat bisa, sholat tahajud pada saat sholat tahajud juga bisa. Tetapi kalau dalam hukum mohon permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita untuk sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya itu boleh. Jadi hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh ketika kita sholat tahajud meniatkan untuk sholat hajat. Oke, tapi niatnya beda ya. Kalau sholat tahajud soleh sunatan tahajud nilai ta'ala. Kalau niat sholat hajat soleh sunatan hajat.
saja. Tapi kalau kita itu niatnya berbeda dari segi niat saja sudah. Tapi kalau kita meniatkan untuk meminta sesuatu, kita barengkan dengan sholat hajatnya. Misalnya sudah sholat hajat, ya Allah saya ingin niat untuk sholat tahajud, barengkan dengan sholat hajat, itu insya Allah kekuatannya double. Kekuatannya double sholat hajat dengan sholat. Tapi kalau dari segi niatnya itu sudah beda. Ya kan kedua, bagaimana hukum orang yang sholat tahajud hanya karena ada ujian atau ulangan? Bagaimana hukum salat tahajud karena hanya ada kepentingan saja? Kalau kita niatnya untuk hanya kepentingan saja, Allah marah nggak? Allah murka nggak? Kalau kita hanya datang pada Allah hanya untuk kepentingan, hanya untuk saat kita punya kebutuhan saja, Allah marah nggak? Enggak ya. Maka dari itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, cuman lebih baiknya saat kita tidak hanya butuh saja datang pada Allah, tapi saat biasa saja, saat kita tidak punya masalah, saat kita tidak punya kebutuhan, ya diusahakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu sholat sunnah saja sudah punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Sholat tahajud, sholat ini ditambah dengan sholat fajar. Kalau misalkan banyak sholat tahajud, kemudian sholat fajar, itu pahalanya lebih baik daripada seisi alam semesta. Pahalanya lebih baik dari seisi alam semesta, apalagi kalau ditambah dengan sholat fardu lainnya. Ditambah dengan sholat fardu itu pahalanya sangat luar biasa. Maka dari itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, kemudian sholat sunnah itu kan istilahnya sunnah ya, kalau dikerjakan ya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak. Jadi kesimpulannya tadi, apakah kita boleh melaksanakan tidak hanya sholat tahajud saja ya, sholat duha atau sholat hajat, sholat yang lainnya juga sebaiknya dilakukan minimal ya seminggu sekali. Kita juga sama-sama belajar ya, minimal seminggu sekali kita melaksanakan sholat. Kalau lebih baik kalau setiap malam, setiap sepertiga malam. Sholat tahajud itu waktunya kapan sih? Dari jam 10 malam terus sampai sebelum sholat subuh. Jadi, malam itu kan dibagi jadi sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Yang paling afdol itu sepertiga ya, karena Allah sendiri sudah berkata sepertiga malam itu Allah turun. Banyak sholat tahajud, kemudian sholat fajar, itu pahalanya lebih baik daripada seisi alam semesta. Pahalanya lebih baik dari seisi alam semesta, apalagi kalau ditambah dengan sholat fardu lainnya. Ditambah dengan sholat fardu itu pahalanya sangat luar biasa. Maka dari itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, terutama sholat wajib, kemudian sholat sunnah itu kan istilahnya sunnah ya, kalau dikerjakan ya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak. Jadi kesimpulannya tadi, apakah kita boleh melaksanakan tidak hanya sholat tahajud saja ya, sholat duha atau sholat hajat, sholat yang lainnya juga sebaiknya dilakukan minimal ya seminggu sekali. Kita juga sama-sama belajar ya, minimal seminggu sekali kita melaksanakan sholat. Kalau lebih baik kalau setiap malam, setiap sepertiga malam. Sholat tahajud itu waktunya kapan sih? Dari jam 10 malam terus sampai sebelum sholat subuh. Jadi, malam itu kan dibagi jadi sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Yang paling afdol itu sepertiga ya, karena Allah sendiri sudah berkata sepertiga malam itu
ya niatnya satu. Kalau menurut saya misal kita mau sholat tahajud itu kan dilaksanakan setelah kita tidur di sepertiga malam kan. Misal kita mau ada yang bilang meskipun kita niatnya sholli sunnatal qadhiyil hajati, tetapi ketika kita melaksanakannya di waktu sepertiga malam setelah tidur itu juga bisa termasuk tahajud. Jadi yang menurut saya sama mau niatnya niat sholat apa. Jadi kayak fadilahnya kita bangun di sepertiga malamnya itu sudah dapat, tinggal kita mau sholat sunnahnya sholat sunnah apa. Ya satu niat aja, kayak kita pas niat puasa sunnah, puasa kita punya, misalnya kita punya utang puasa dan kita mau nyaur atau mengkodoknya pas saat bulan Dzulhijjah itu kan ada sunnah untuk puasa kan, ya kita niatnya wajib saja, nanti itu fadilahnya keutamaannya hari itu apa katut sendiri, kamu bahasa Indonesia tercover secara sendiri. Menurut saya ya niatnya satu aja, cuma fadilahnya udah dapat. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum orang yang sholat tahajud hanya karena ada ujian atau ulangan saja? Itu masih mending ya mau sholat tahajud daripada tidak sama sekali. Kalau untuk niat itu kan mungkin dia kan hanya sekedar motivasi saja, maksudnya aku pengen sholat mumpung ini masih ujian biar kayak apa, kita itu lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu ya. Kalau niatnya kan mesti kalau kita melafalkan niatnya kan usolli sunata tahajudi sunata lillahi ta'ala kan, tetap karena Allah kan, hanya itu sebagai jembatan wasilah biar kita tetap semangat. Itu masih lumayan dia mau sholat ya. Kalau menurut saya sih secara pribadi biasanya kan rame-ramenya sholat tahajud itu misal mau ujian nasional, kalau enggak mau PAS gitu, itu kan menurut saya masih ada sisi positifnya, berarti ujian itu mendatangkan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Kayak buat penyemangatnya, goro-goro ujian aku tak sholat, tetap niatnya kan pilih. Kemudian yang terakhir, apakah ada perbedaan antara tahajud dengan qiyamul? Kalau tahajud sama qiyamul perbedaannya apa? Kalau menurut sampean apa? Kalau tahajud itu kan sholatnya, kalau qiyamul itu kegiatan kayak sholat, diet malam hari. Kalau qiyamul itu kan secara bahasa sendiri kan kayak ngulik-nguliki waktu apa, menghidupkan waktu malam hari gitu kan, waktu seketika malam. Jadi kalau tahajud itu ya sholli sunata tahajudi bentuk sholatnya. Tapi kalau qiyamul ya itu kita melakukan ibadah yang baik di sepertiga malam. Misal kita haid, kita terbiasa bangun jam 3 dan kita bangun saja misal mikir sholawat, itu kan juga bagian dari qiyamul lail. Tapi kalau secara global sering kita dengar ya tahajud ya qiyamul lail itu gitu kan, istilahnya hampir sama. Tapi kalau menurut saya sih ya, yang membedakan yaitu isinya itu. Kalau tahajud mesti qiyamul lail, tapi kalau qiyamul lail belum mesti dia sholatnya sholat tahajud gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya, tapi ya Terima kasih buat penjelasan. oh iya, sama-sama, semoga bermanfaat. Salah dan silakan sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.